bulan kirim salam kepadamu. Terus akhirnya Rasulullah pun mendatangi orang tersebut di dalam mimpinya. Ketika kapan? Sering-sering bersolawat kepada orang itu akan dihinakan oleh Allah. Dia akan terhina dan dihinakan oleh Allah. Ketika kapan? Ketika namaku disebut, maka dia Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya haitsuma kuntum." Bersolawatlah kalian kepadaku, kata Nabi Muhammad, dimanapun kalian berada. Fa inna sholatakum tablughuni, sebab ketika kalian menyebut namaku, sesungguhnya sholawat itu diberikan oleh malaikat nama kalian, keadaan kalian, dan dihadapkan di hadapanku. Kita ketika bersolawat itu secara zahir, batin langsung dilihat oleh Rasulullah. Untuknya, kenapa sholawat kok tidak boleh di kamar mandi? Karena zahir kita pun akan tampak. Zahir kita, jasad kita ini akan tampak di hadapan Rasulullah. Makanya sebagian dari mereka, ba'dus salaf, para salafun saleh, mereka itu kalau mau sholawat pakai bukhur, pakai dupa, membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Karena apa? Zahirnya ini akan juga dilihat oleh Rasulullah. Kalau kata Habib Taufik As-Segaf hafizahullah ta'ala wa ardah, beliau menceritakan ketika haulnya Habib Ali Ba'agil, itu menceritakan Rasulullah itu memiliki monitor di kuburannya. Kalau kita mau melogikakan untuk menjabarkan agar kita bisa mudah memahaminya, Rasulullah itu live dengan keadaan kita tatkala kita sholawatan begini, itu langsung live disaksikan oleh Nabi Muhammad. Makanya ketika kita sholawat, pastikan dalam keadaan bersih, dalam keadaan batin kita juga tertata, fisik kita juga bagus. Ojo gak kelambinan sholawatan, ini tidak beres. Makanya ketika kita mengadakan pengajian sholawatan, kenapa kok dilarang sampai joget-joget? Karena tidak beradab, tidak sopan. Karena nama kita, jasad kita dihadirkan di hadapan Rasulullah. Kira-kira kalau kita menghadap orang yang mulia, misalnya kalau kita mudah memahami, ada ulama besar, terus tiba-tiba kalian ngaji sama joget-joget, malu apa tidak? Malu, bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya kita menggerak-gerakkan badan yang tidak sesuai dengan syariat. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, untuknya tatkala ketika kita melaksanakan sholawat, maka hendaknya batin kita, posisi duduk kita, baju kita, zahiriyah kita ditata. Karena wujud zahir tersebut akan dihadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ingin berziarah makam Nabi secara batin, maka bersuluk salamlah kepada Rasulullah. Batiniyah kita, ruhaniyah kita dibawa oleh malaikat di hadapan Rasulullah ketika kita membaca sholawat. Annallahal malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, sayahina fil ardi yuballighunahu alaihi salatu wassalamu salata man yusalli alaihi min ummati. Malaikat ini, Allah memiliki malaikat ini, jenis malaikat ini khusus, diciptakan Allah secara khusus. Jadi ada spesies malaikat khusus. Untuk apa? Untuk menyampaikan sholawat umat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Jadi malaikat itu jenisnya banyak. Malaikat itu yang wajib diketahui, ada malaikat yang wajib diketahui, malaikat Jibril, Raqib, Atid,
Munkar, Nakir. Ini malaikat-malaikat yang wajib diketahui. Israfil ini wajib diketahui. Sedangkan Allah menciptakan malaikat itu dengan berjuta-juta jenis. Wallahu a'lam. Mungkin bil miliar-miliar jenis. Karena banyak riwayat ada malaikat yang namanya Sakinah. Malaikat itu namanya Sakinah. Sakinah itu apa? Malaikat berikan kepada hati manusia tujuannya untuk tenang. Makanya di dalam surat Inna Fatahna laka fatha mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan malaikat di dalam hati secara sakinah kepada di hati orang yang beriman kepada Allah, orang yang bermukmin. Dan malaikat ini tugasnya untuk membuat ngantuk. Malaikat ini seringkali bertempat di majelis. Makanya wong sing angel turu ke majelis jadi ngantukan. Paling enak itu turu di majelis liar-liar ya. Oh, enak memang. Itu sampai kurung wong akeh iso nggo bantal nggo guling di majelis kowe iki. Kita di luar majelis jarang ngantuk, tapi udah masuk majelis ngantuk. Karena apa? Memang Allah menurunkan malaikat sakinah di dalam majelis. Jadi jangan boleh ngantuk iki turu gak apa-apa ya berarti. Nah iki gak paham iki maksudnya. Tidurnya kita di majelis saja ditunggui malaikat, apalagi kita dalam keadaan jaga. Ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga sama keadaan sadar lebih mulia mana? Ya dalam keadaan sadar. Begitu juga ketika kita menemui ilmunya Rasulullah dalam keadaan tidur dengan keadaan jaga lebih afdal mana? Dalam keadaan jaga. Jadi jangan diambil enaknya saja. Dan malaikat sakinah ini bersemayam di hati mereka yang menuntut ilmu. Tenang, dia sakinah, tenang. La ilaha illallah. Dan malaikat ini tugasnya khusus untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Jadi ya Rasulullah fulan bin fulan kirim salam kepadamu. Ya Rasulullah fulan bin fulan kirim salam kepadamu. Terus akhirnya Rasulullah pun mendatangi orang tersebut di dalam mimpinya. Ketika kapan? Sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Annahu la yusallimu alaihi ahadun min ummati. Tak seorang pun dari umatku yang bersolawat kepadaku, mengucapkan salam kepadaku, illa radallah alaihi ruhahu syarifata hatta yuraddu alaih. Dan Allah, kalau sudah ada orang bersolawat menyebut namaku, melainkan Allah telah mengembalikan rohku di dalam jasadku kembali. Ruhku dikembalikan lagi kepada jasad dan aku bisa keluar daripada makom. Makanya ada namanya yaqadha, yaqadhatan, bertemu dalam keadaan jaga, hingga Rasulullah menjawab salamnya. Makanya orang kalau di makom yaqadha bertemu jaga dengan Rasulullah itu harus melewati 124.000 makom kewalian. Jadi makom wali, kedudukan wali itu mencapai 124.000. Mulai dari wali yang paling dasar sampai wali aktob, abdal, sampai ke wali kutub, banyak wali. Sampai ketika mencapai 124.000 kewalian, maka dia bisa mencapai pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Raghima anfa rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sesungguhnya orang itu akan dihinakan oleh Allah. Dia akan terhina dan dihinakan oleh Allah. Ketika kapan? Ketika namaku disebut maka dia tidak merespon. Ada orang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jika tidak kita merespon ucapan salawat tersebut, engkau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.